Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa ketemu lagi di kajian rutin Khadimul Quran bersama Ustadz Asadullah. Baik, untuk menambah kelancaran dan keberkahan untuk kajian hari ini, mari kita bersama-sama membuka kajian malam ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sepertinya Ustadz Asad sudah hadir. Atau belum Ustadz? Alhamdulillah. Sudah hadir, Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asadullah dengan tema metode terbaik untuk menghafal Quran dan murojaah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, Ustazah, syukran, jazakillah khair, barakallah fiq. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang indah, kenikmatan yang berlimpah, bahkan saking berlimpahnya mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyampaikan, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Yang awalnya mungkin kita malas-malasan baca Quran, kita sekarang semangat. Yang awalnya mungkin kita malas-malasan sholat, kita lebih semangat lagi sholatnya. Yang awalnya mungkin kita nggak pernah menghafal Quran, tapi mulai malam ini kita komitmen menghafal Quran. Dan insya Allah saya doakan teman-teman semua yang hadir pada malam ini, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua agar apa? Agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi maksiat insya Allah. Dan juga salawat beriring salam tak lupa kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Teman-teman semua, sebelum kita mulai ke materi ke materi kita hari ini, coba dong ya, silakan perkenalkan diri antum, namanya siapa, asalnya dari mana, dan berapa umurnya. Anda mau melihat seberapa antusiasnya si antum ya. Dan kira-kira yang paling banyak tuh kira-kira ya dari umur berapa sampai berapa ya. Coba boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa nama antum ya, antum asal dari mana, dari kota apa ya, dan umurnya berapa. Masya Allah, ada dari Sulawesi 16 tahun, Masya Allah. Ada yang dari Bogor, ya, ada yang dari Madura. Umur pun beda-beda ya. Ada yang 16 tahun, Masya Allah, 17 tahun. Ada yang 50 tahun, ahlan wa sahlan, Bu. Masya Allah. Ada yang 43 tahun. Ada yang 32 tahun, Alhamdulillah luar biasa. Ada yang 49 tahun, Alhamdulillah luar biasa. Allah, Allah. Ya, saya sangat senang ya, Masya Allah ya. Coba silakan bagi teman-teman yang belum tulis namanya sama asalnya boleh tulis ya. Masya Allah ya, antusiasnya ya. Alhamdulillah. Ada yang baru 10 tahun ya. Ada yang 40 tahun. Ada yang 18 tahun. Alhamdulillah luar biasa. Dan dari Riau, Masya Allah, dari Makassar, Indramayu, dari Bima, Alhamdulillah luar biasa.
Antusias antum sangat luar biasa ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah juga malam ini kajian kita sudah diikuti oleh berapa orang? 137 orang. Ya, semoga 137 orang ini yang insya Allah nanti bakal terus bertambah ya tuh 140. Insya Allah kita semua di sini akan dikumpulkan kembali bersama Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ya, jadi harapan besar kita semua dengan kita mengikuti kajian ini, semoga ya harapan besarnya dengan adanya ini selain kita menambah ilmu, semoga juga kita bisa dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena pada hakikatnya kita ini hidup di dunia cuma sementara. Maka kita cari bekal sebaik-banyaknya dan bekal ilmu sebaik-banyaknya. Ya, bekal akhirat dan juga bekal ilmu. Nah, salah satu ilmu yang pengen kita ikhtiarkan pada malam ini adalah ilmu dalam proses menghafal Al-Quran. Maka materi ini adalah materi tentang metode terbaik menghafal dan juga murojaah. Mungkin di antara teman-teman semua, ya ayah bunda sekalian, mbak mbak kakak, mbak abang-abang itu kan semuanya, masya Allah. Mungkin ada yang mau menghafal Quran, tapi mungkin bingung nih, mulai dari mana gitu kan. Kalau kemarin Anda sudah membahas seputar apa? Seputar orang tua juga bisa menghafal Quran. Sebenarnya materi kemarin itu bisa buat semua orang, ya. Bisa buat anak-anak, bisa buat orang dewasa, karena kemarin pun dijelaskan tentang metodenya. Nanti mungkin teman-teman semua yang kemarin nggak ikut kajiannya bisa lihat di YouTube kami ya, di YouTube kami di Qadim Quran. Nanti insya Allah untuk info lebih lanjutnya, kami pun akan mengirimkan link kajiannya, link rekamannya ya, di grup Sahabat Khadim Quran. Jadi bagi teman semua yang mungkin belum masuk grup, nanti silakan masuk grup, dan yang sudah masuk grup jangan keluar ya, karena insya Allah nanti bakal ada apa namanya kajian-kajian berikutnya insya Allah. Jadi setiap pekannya, insya Allah setiap pekannya kita akan mengadakan kajian online ya, yang kami adakan itu dari Khadimul Quran. Itu sedikit awalan ya. Jadi alhamdulillah materi kita hari ini adalah tentang metode terbaik dalam proses menghafal Quran dan juga murojaah. Mungkin juga nih izinkan Anda ya untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama Ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad. Tempat tanggal lahir di Sukabumi tanggal 13 Desember 2001. Untuk pendidikan Ana TK di TKIT Azhara Sukabumi, SD di SDIT Madani Bogor, SMP di SMPT Askia Sukabumi, dan SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Terus sekarang anak kuliah di Turki ya, lebih tepatnya di kota Ikdir, di kampus Ikdir University. Kesibukan apa? Kesibukannya mengajar di Khadim Quran. Ya, jadi kami ada lembaga online bernama Khadim Quran, yang dimana lembaga ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun kurang. Kalau nanti Desember kami ya dari Khadim Quran akan tepat 3 tahun insya Allah. Mohon doanya ya. Jadi lembaga ini adalah lembaga Quran ya, yang nanti pun nanti di akhir akan dipromosikan. Lembaga Quran yang membantu orang-orang menghafal, murojaah, tahsin, pengen kajian, pengen private dan sebagainya, itu bisa di Khadimul Quran. Lalu selain Anda mengajar, Anda pun menjadi konten kreator dakwah di Instagram ya, namanya @asadidullah. Silakan kalau belum follow, boleh di-follow. Dan terakhir, Anda pun alhamdulillah sudah menulis buku, dan buku yang sudah diterbitkan ada 6 buku. Nanti pun di akhir insya Allah Anda akan promosikan lah. Mungkin ada yang penasaran dengan bukunya, insya Allah nanti di akhir akan Anda jelaskan. Oke tentu semua, kita kembali ke pembahasan kita pada malam ini. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang apa? Tentang metode terbaik dalam proses menghafal Quran. Oke, sebentar. Baik. Tentang apa? Tentang metode terbaik dalam proses menghafal dan juga murojaah. Silakan dicatat ya, dicatat dengan baik ya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena insya Allah setiap materi yang Anda bahas ini akan bermanfaat buat kita semua ya. Yang awal susah menghafal insya Allah akan dimudahkan. Yang awal bingung murojaahnya bagaimana, insya Allah dengan adanya kajian pada malam ini antum akan terarahkan dalam proses murojaah insya Allah. Baik. Oke, Anda awali dengan satu pertanyaan. Apakah perlu kita menggunakan metode untuk menghafal Quran dan juga murojaah? Apakah perlu? Ya, jawabannya kalau menurut saya pribadi perlu. Kenapa? Karena kita ini kan orang awam, betul ya? Kita ini orang awam, orang yang mungkin bisa dibilang masih belajar. Ya mungkin bisa dibilang kita itu nggak bisa apa-apa kecuali ada bantuan dari metode ini. Jadi Anda sangat menyarankan ya bagi teman-teman semua yang
baru mulai menghafal Quran, silakan pakai metode ya. Tapi ada yang paling penting. Ya, jadi ada yang paling penting daripada metode apa itu? Ya, apa itu? Duit. Apa itu duit? Singkatan dari doa, usaha, ikhlas dan juga tawakal. Jadi antum harus selalu ingat bahwa apapun metodenya, yang terpenting adalah apa? Duit, doa, usaha, ikhlas dan juga tawakal. Jika keempat poin ini tidak dijalankan dengan maksimal, tidak dijalankan dengan baik, maka jangan berharap hasil yang terbaik. Oleh karena itu, maksimalkan dulu ikhtiarnya. Maksimalkan doanya dulu, maksimalkan usahanya dulu, maksimalkan hati yang ikhlas dan juga tawakal. Maka silakan baru kita menggunakan metode yang kita pakai gitu kan. Jadi jawabannya adalah kita boleh menggunakan metode. Silakan silakan pakai metode apapun ya, tapi yang paling penting ya, pastikan antum senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan antum berusaha semaksimal mungkin. Pastikan juga antum hati yang ikhlas. Pastikan juga antum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau antum pakai metode yang terbaik, tapi antum nggak pernah berdoa, antum usahanya nggak maksimal, antum hatinya nggak ikhlas, antum pun nggak tawakal, maka mustahil antum bakal dimudahkan ya. Jadi metode ini hanya wasilah, ya hanya perantara. Yang paling penting adalah apa? Doanya, usahanya, ikhlasnya dan juga tawakal. Ya maka dari ini, insya Allah kita akan mulai ya. Jadi ini adalah kata pengantar ya. Jadi buat pemahaman di awal bahwa jangan bergantung dengan metode. Silakan kita pakai metode, tapi jangan bergantung karena ada yang lebih penting daripada itu. Itu ya jelas ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang metode menghafal. Nanti setelah ini ya, kita akan bahas tentang muroja. Untuk di awal ini, insya Allah kita akan membahas dulu tentang metode menghafal. Tentu ini bukan metode yang paling baik ya. Memang tadi judulnya kan di depan metode terbaik untuk menghafal ya. Sebenarnya itu buat clickbait aja ya, buat menarik antum aja gitu kan, buat ikut kajian ini. Sebenarnya metode apapun silakan. Antum pengen metode yang A, yang B, yang C, yang D dan sebagainya, silakan. Tafadhol ya. Cuman pada malam ini Ana hanya akan menjelaskan satu metode yang Ana gunakan ketika menghafal Quran. Alhamdulillah. Jadi Ana itu dulu pernah menghafal Quran ketika SMA kelas 1. Jadi ketika Ana tidak menggunakan metode, itu susah banget menghafalnya. Ya, susah menghafal, nggak nikmat, ya dan sebagainya. Bahkan nggak lancar hafalannya. Dan Alhamdulillah ada guru Ana yang mengarahkan, ya yaitu Ustadz Rahmat Irawan, ya Hafizahullah Ta'ala, beliau mengarahkan kepada anak, ya, untuk apa? Untuk menggunakan metode ini. Insya Allah dengan metode ini kita bisa dimudahkan dalam proses menghafal dan ternyata Alhamdulillah luar biasanya dengan saya menggunakan metode ini yang awalnya sulit menghafal, yang awalnya nggak nikmat menghafal, yang awalnya nggak lancar-lancar, tapi Alhamdulillah dengan wasilah metode ini, dengan seizin Allah, Allah mudahkan Anda bisa menghafal Quran, ya, kurang lebih selama 2,5 tahun kurang lebih, ya. Itu metodenya. Ya, ini metodenya. Yang kami sebut dengan metode lupakan. Lupakan ini singkatan dari apa? Singkatan dari lihat, ucapkan, pahami, kalikan, dan juga nikmati. Ini ulang ya. Metode ini kami sebut dengan metode lupakan. Yang disingkat dengan apa? Lihat, ucapkan, pahami, kalikan, dan juga nikmati. Ya, nanti Yana setelah ini akan jelaskan satu persatu. Ya, insya Allah setiap metode ini metode ini insya Allah akan membantu kita dalam proses menghafal Al-Quran. Jadi ingat ya, dicatat ya diingat. Nama metode ada metode metode lupakan. Singkatan dari apa? Lihat, ucapkan, pahami, kalikan dan juga nikmati. Oke, yang pertama lihat. Apa maksud dari lihat ini? Ya, kita harus melihat Al-Quran, kita harus membaca Quran dengan fokus. Kita baca dengan seksama ayat atau halaman yang kita akan baca itu, yang kita akan hafalkan itu, dan tinggalkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kefokusan kita dalam proses menghafal Quran. Jadi pada metode ini adalah kita harus membaca dengan fokus, ya, melihat dengan seksama dan meninggalkan apa-apa yang mengganggu kita. Handphone misalnya, kita tinggalkan. Ada laptop kita tinggalkan, ya. Apapun itu, misalnya ada buku kita tinggalkan. Kita harus benar-benar fokus dengan apa? Fokus dengan Quran kita. Jadi ingat ya, yang pertama adalah lihat, dengan melihat dengan fokus ya, membaca dengan seksama dan meninggalkan apa-apa yang mengganggu kefokusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah ucapkan. Apa itu?
mengucapkan dengan jelas ya, dengan jelas atau kita baca dengan tartil ya. Dan apa sih tartil itu? Tartil adalah membaca sesuai dengan kaidah hurufnya, dengan sesuai kaidah tajwidnya dan tidak terburu-buru atau kita tenang membacanya. Jadi ada orang yang menghafal itu dia terburu-buru, dia cepat-cepat menghafalnya. Dia pengen cepat-cepat menghafal, akhirnya apa? Dia nggak menikmati, bahkan dia nggak hafal-hafal, bahkan dia nggak lancar-lancar. Kenapa? Bacanya terburu-buru, bacanya nggak tartil. Ya, padahal kalau kita tartil, kalau kita tenang bacaannya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyampaikan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Ya, jangan terburu-buru, ya, jangan mengejar cepatnya. Karena hakikat menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan. Jadi kita pun harus memiliki mindset bahwa ketika kita menghafal, kita jangan mengejar lancarnya, jangan mengejar cepatnya, tapi kita mengejar nikmatnya, fokusnya, istiqomahnya itu paling penting. Makanya kita harus membaca dengan apa? Dengan tarutil. Yang kedua. Lalu yang ketiga, pahami. Ya, diharuskan kepada kita untuk apa? Berusaha memahami ayat atau hafalan yang kita akan hafal. Minimal tahu gambaran besar maksud dari ayat yang kita baca. Jadi, salah satu kelebihan dari metode ini adalah dengan kita apa? Dengan memahami ayat-ayat yang kita baca, halaman yang kita baca atau yang kita hafalkan. Karena kan beberapa metode lain kan hanya pengulangan saja, misalnya mengulang misalnya 40 kali, mengulang 20 kali misalnya gitu kan. Nah, kalau metode ini bedanya apa? Kita dituntut untuk berusaha memahami apa yang kita baca. Kita dituntut untuk memahami apa yang kita hafalkan, ya. Dan bagaimana sih cara kita memahami ayat yang kita baca? Ya, cara pertama tentu paling mudah baca terjemahannya. Dan ini memang paling paling mudahnya gitu kan, baca terjemahannya. Ya, yang kedua, kita pun sambil belajar bahasa Arab, ya. Karena kalau Masya Allah ya, kalau kita paham bahasa Arab, ketika kita baca Quran itu kita paham, wah, Allah menyampaikan ini. Ya, misalnya ada ayat, misalnya ya ada ayat, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ketika kita baca ayat itu kita paham bahwa ayat Quran itu turun kepada kita buat apa? Menjadi mau'izah, menjadi syifa, menjadi huda dan juga rahmat bagi kita. Kita bisa paham ayatnya, kita bisa paham perintahnya. Kenapa? Karena kita paham bahasa Arab. Misalnya ada ayat lain yang berbunyi misalnya ya, wailul lil mutaffifin. Allah menyampaikan celakalah orang-orang yang berbuat curang. Jadi misalnya kalau kita sudah paham ayatnya ya, ini pun yang kita dapatkan adalah kita apa? Kita akan dimudahkan dalam proses pengamalan Quran. Jadi karena kita paham ayatnya, kita tahu artinya, maka ketika ada perintah misalnya ada larangan berbuat curang, kita tahu nih kita nggak boleh berbuat curang dan sebagainya. Intinya silakan belajar bahasa Arab ya, cari guru ya, cari yang membimbing itu, misalnya akan dibimbing. Yang ketiga tentu untuk memahami Al-Quran kita pun dituntut untuk apa? Untuk mencari guru yang bisa membimbing kita. Tapi untuk metode ini paling simpelnya dengan apa? Dengan membaca terjemah atau membaca sebab nuzul atau membaca tafsirnya. Tapi paling simpel udah baca terjemahannya. Nanti untuk bagaimana prosesnya nanti akan dijelaskan ya untuk bagaimana prakteknya. Jadi yang terpenting ya, di poin ketiga ini ya, antum apa? Dituntut untuk memahami apa yang kita baca. Ya, karena ingat teman-teman semua bahwa Quran diturunkan itu bukan hanya kita hafal saja, bukan kita baca saja, tapi kita pun dituntut untuk apa? Memahami agar kita bisa mentadaburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Lanjut, yang keempat itu kalikan. Apa sih maksud dari kalikan ini? Ya, kalikan ini maksudnya adalah kita mengulang pembacaan itu berkali-kali. Sebagaimana metode-metode pada umumnya. Ada metode misalnya namanya A gitu, ada yang nggak tahu namanya. Yang diharuskan kita ini mengulang satu halaman, misalnya 40 kali baca atau 20 kali baca paling minimal. Tapi untuk metode ini silakan semampunya antum. Ya, karena tiap orang tuh beda-beda kemampuannya. Ada orang yang misalnya baru 2 kali ulang langsung lancar, ada yang seperti itu. Ada orang yang baru 5 kali baca langsung lancar hafalannya. Ya, ada juga orang yang harus 50 kali baca dulu baru hafal. Jadi silakan dibiasakan aja atau disesuaikan dengan kemampuan antum. Antum biasa berapa silakan dibiasakan. Tapi kalau Anda memberi saran ya mungkin sekitar minimalkan 10 sampai 20 pengulangan. Untuk apa?
untuk menambah memori ingatan kita dalam proses menghafal. Jadi gitu ya. Yang keempat adalah kalikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah nikmati. Nikmati ya. Jadi poin ini adalah poin yang paling penting ya, karena poin ini adalah salah satu poin yang tidak ada di metode-metode lainnya. Jadi kita dituntut untuk apa? Menikmati ayat yang kita hafal dan juga menikmati prosesnya. Itu paling penting. Jadi kita menikmati ayat-ayatnya. Jadi kita, karena kita paham ayatnya, kita nikmati, ya kita amalkan, kita tadaburi. Dan juga tentunya kita menikmati prosesnya. Karena ada orang yang diamanahkan untuk menghafal Quran, tapi dia ini nggak menikmati prosesnya. Dia sering mengeluh, ya, dia sering sedih, dia sering galau, dia sering apa namanya nangis dan sebagainya. Ya tentu boleh sesekali boleh silakan, tapi ya yang paling penting adalah kita harus berusaha menikmati prosesnya. Ya, seberat apapun proses kita, nikmati. Karena Masya Allah, setiap huruf yang kita baca saja akan melahirkan 10 pahala, kata Rasul. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Itu kata Allah, kata Rasul. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif lam mim saja, kita sudah membaca 3 huruf, ya. Dan otomatis kita mendapatkan 30 pahala, 30 kebaikan. Coba bayangkan, kalau kita membaca satu ayat misalnya, atau satu halaman aja, satu halaman itu misalnya kita nggak lancar-lancar, kita nggak mutin-mutin, kita nggak masuk-masuk hafalannya, tapi kita ulang misalnya 20 kali pengulangannya, maka pahalanya seperti membaca satu juz. Kenapa? Karena Allah itu menilai bukan dari seberapa banyak, tapi bukan dari seberapa lancarnya hafalan kita, ya, tapi seberapa banyak pengulangan huruf yang kita baca. Semakin banyak huruf yang kita baca, yang kita ulang-ulang, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Maka dinikmati. Ya, bahkan setiap huruf yang kita baca itu, insya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Yang mungkin kita awalnya misalnya ya dari kerjaan kita agak susah, kesulitan, ya nggak nikmat dan sebagainya, tapi karena wasilah Al-Quran, ya kita bakal dimudahkan dan juga sebagainya. Ya maka di poin kelima ini adalah kita dituntut untuk apa? Dituntut untuk menikmati prosesnya. Itu paling penting, proses dan juga menikmati ayat-ayat yang kita hafal. Jadi itu ya. Jadi itu adalah metode yang saya sebut dengan metode lupakan. Itu lihat ya. Jadi kita tadi apa? Melihat dengan fokus, melihat dengan seksama, tinggalkan hal-hal yang mengganggu kita. Itu ya. Lalu juga ucapkan. Jadi ucapkan dengan jelas ya, baca dengan tartil ya, jangan terburu-buru ya. Yang keempat, yang ketiga Afwan, pahami. Kita berusaha memahami ayat-ayat yang kita baca. Ya, jadi pada metode ini kita dituntut bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi kita pun dituntut untuk bisa memahami ayat-ayat yang kita hafalkan. Dan juga kalikan itu seperti umumnya. Kita mengulang-ulang ya, silakan, setiap antum mesti beda ya, karena setiap orang masih punya kemampuan masing-masing ya, punya kapasitas masing-masing, silakan sesuaikan dengan diri antum aja. Dan juga yang terakhir adalah dinikmati. Nikmati ayatnya, nikmati prosesnya, ya. Antum bersyukur masih diberikan hidayah untuk menghafal Quran. Ya. Dengan kita menikmatinya, dengan kita bersyukurnya, ya. Karena janji Allah tuh menyampaikan la in syakartum, ya Allah menyampaikan la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, ya, maka pasti aku akan tambahkan. Jadi kalau kita bersyukur, kita menikmati proses kita menikmati ayat-ayatnya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, dan bagaimana sih prakteknya? Prakteknya adalah yang pertama, yang Anda jelaskan ya. Yang pertama, antum baca dulu satu halaman. Ingat ya, yang pertama, antum baca dulu satu halaman dengan apa? Dengan tartil, dengan jelas, ya sesuai dengan kaidah hurufnya, dengan kaidah tajwidnya. Itu yang pertama. Jadi baca satu halaman, baca bahasa Arabnya atau ayat Qur'annya. Yang kedua, antum baca terjemahannya full. Ya, jadi setelah antum baca satu halaman ayat Qur'annya, yang kedua antum baca terjemahannya full, ya. Kita baca ya, dan antum berusaha paham itu. Jadi misalnya, oh ternyata ayat halaman ini tentang ini gitu kan. Jadi kita mengetahui gambarannya. Jadi kita nggak perlu harus hafal. Yang penting kita paham, ya. Kita nggak harus hafal terjemahan, nggak harus hafal. Yang penting apa? Kita paham. Oh, ayat ini tentang ini toh gitu kan. Oh, halaman ini tentang ini gitu kan. Dan juga sebagainya.
Itu pertama ya. Jadi membaca satu halaman dulu ayat Qur'annya yang pertama. Yang kedua, baca satu halaman bahasa Indonesianya, terjemahannya. Lalu yang ketiga, antum mulai menghafal satu ayat. Jadi misalnya antum menghafal alif lam mim. Kita ulang-ulang ya, 3 kali atau 4 kali atau 5 kali, sesuai dengan kemampuan antum. Ya, terus kalau udah lancar lanjut ke ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita ulang 3 kali ya. Setelah 3 kali kita baca artinya lagi. Oh, ini artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita apa nih ayat tentang ini? Kita ulang lagi bahasa Arabnya, ayat Qurannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita sudah mengulang 3 kali atau 4 kali, kita tutup Qurannya. Kita mulai tutup mata kita bayangkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya sampai ayat berikutnya. Lanjut ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diulang 2 kali, 3 kali. Setelah diulang, baca terjemahannya. Dari terjemahan kita paham nih, oh ayat ini tentang orang-orang beriman adalah orang-orang yang mempercayai gaib dan sebagainya. Gitu kan. Lalu kita baca ayatan lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, setelah itu kita baca, kita tutup Qurannya, kita bayangkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Dan kalau anda sendiri per sekitar 3 sampai 4 baris, Anda stop dulu dan Anda ulangi dari ayat sebelumnya. Jadi gitu ya. Jadi Anda stop dulu. Jadi setiap 4 baris ya atau 5 baris, Anda stop dulu, Anda nggak lanjutkan sampai 4 baris ini benar-benar lancar. Jadi kalau Anda menyarankan kepada antum yang baru menghafal, silakan menghafal sedikit-sedikit, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya. Kalau antum sudah terbiasa, tambah ininya apa namanya barisnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah An itu dulu ketika mulai menghafal ya satu halaman itu bisa 2 jam awalnya. Tapi karena pakai metode yang tadi Anda gunakan, tiba-tiba alhamdulillah Allah mudahkan. Awalnya jadi 1 jam. Lalu Allah mudahkan jadi setengah jam. Bahkan yang paling hebatnya, yang paling Allah berikan rezeki itu ketika apa? Satu halaman sekitar 12 sampai 15 menit. Itu termasuk yang cepat ya. Bayangkan satu halaman ya, itu cuman 12 sampai 15 menit. Bahkan ada halaman-halaman yang mudah, yang mungkin halaman-halaman yang pernah didengar sebelumnya, itu pernah mungkin cuman 9 menit sampai 10 menit. Kenapa? Karena saking dimudahkannya. Ya. Jadi aneh ulang yang pertama tadi antum baca dulu satu halaman, baca satu halaman. Yang kedua, baca artinya satu halaman. Setelah itu baru antum baca per ayat, ya. Baca ayat Qur'annya juga, ya, dan juga baca terjemahannya. Lalu dikalikan atau diulang-ulang. Ya, diulang-ulang boleh 5 kali. Kalau Anda sendiri dulu cuma 5 kali per ayat. Tapi kalau misalnya antum susah menghafal boleh tambah 10. Lebih hafal lagi tambah 20 silakan. Pokoknya semakin banyak pengulangan saya semakin bagus. Gitu ya. Tapi ini ulang ya, tiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau kita sudah terbiasa 5 ayat apa 5 pengulangan udah cukup ya. Atau misalnya ada juga yang baru 2 kali pengulangan udah lancar. Setelah dia baru baca sekali ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dibaca sekilas, langsung tutup Qurannya, dia langsung hafal. Ada seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Yang terpenting ya, antum apa yang paling terakhir? Nikmati. Ya, nikmati prosesnya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi salah satu kesalahan besar ketika kita menghafal, ketika kita apa? Kita tergesa-gesa, kita terburu-buru. Ya, maka ubah mindsetnya bahwa sukses menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, bukan tentang seberapa lancar, tapi tentang seberapa kuat kita sanggup bertahan istiqomah bersama Al-Quran dan mampu mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Ya, jadi salah satu yang paling dilupakan adalah dengan apa? Memahami dan juga menikmati prosesnya. Ada orang fokus dengan ya ayatnya saja, fokus dengan cepatnya saja, fokus targetnya saja sampai melupakan hakikat dari Quran itu. Ya, hakikatnya harus kita nikmati, kita tadabburi, ya, kita pahami dan juga kita amalkan. Jadi gitu ya. Ini buat gambaran
metode lupakan yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi Anda ulang sekali lagi ya terakhir. Pertama, membaca satu halaman ayat Qur'annya. Yang kedua, membaca satu halaman terjemahannya. Lalu kita bayangkan atau kita bayangkan gambarannya, gambaran artinya. Lalu setelah itu baru kita baca per ayatnya. Per ayat kita baca dan juga terjemahannya. Nah, nanti kalau sudah per ayat misalnya terlalu mudah nih. Ternyata kalau per ayat terlalu mudah nih, misalnya sekarang kita ganti nih. Kita baca per dua ayat. Ya, jadi kita baca dua ayat, baru kita baca terjemahannya, baru kita ulang-ulang, baru bisa lancar. Bahkan kalau kita benar-benar sudah menemukan metode atau menemukan kenikmatannya, kita baca satu halaman ayat Qur'annya, kita baca satu halaman apa namanya terjemahannya, lalu kita ulangi sekali lagi baca terjemahan baca ayat Qur'annya, itu bisa langsung lancar, bisa langsung hafal. Kalau kita apa? Kalau kita udah dimudahkan. Jadi paling penting ya, ingat pesan Ana ya, jangan juga kita bergantung dengan metode. Yang paling penting apa? Antum memperbanyak doa, antum berusaha, antum ikhlas, antum tawakal. Singkat jadi apa? Disingkat jadi duit. Ingat ya, duit ya. Doa, usaha, ikhlas dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Kita pun berusaha semaksimal mungkin agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Yang ketiga, ikhlas. Jaga hati kita, jaga niat kita tetap ikhlas. Dan yang penting, paling terakhir juga, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kalian sudah berazam, kalau kalian sudah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya terkait metode menghafal Al-Qur'an. Selanjut ya, kita lanjut ke berikutnya adalah metode murojaah. Ya, di sini saya akan mengutip ada 6 metode murojaah yang pernah saya gunakan. Ya, silakan ya dicatat dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, sebelum kita mulai, Anda izin minum dulu ya, sebentar. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Oke, kita bahas tentang apa? Tentang metode murojaah. Ya, ada beberapa metode murojaah. Kalau Anda menyarankan, kalau bisa semua digunakan, silakan digunakan. Ya, kalau misalnya baru bisa satu, silakan satu. Ya, tapi Anda menyarankan ya, kalau bisa semua dipakai, semua digunakan silakan. Ya, silakan dicatat ya, dicatat fokus ya. Jangan sampai ada yang terlewat karena insya Allah setiap metode ini sangat baik buat hafalan kita. Yang pertama, Anda sebut dengan metode bin nawar ya, itu sambil melihat Al-Qur'an. Ya. Jadi kita benar-benar fokus membaca Al-Qur'an. Jadi kita baca misalnya pengen murid setengah juz. Jadi kita benar-benar fokus membaca Quran satu halaman. Misalnya ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kita baca satu halaman full ya sampai setengah juz itu benar-benar sambil baca, sambil melihat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mempermudah kita mengingat letak-letak ayatnya. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri untuk melihat Al-Quran, ya, maka insya Allah kita akan terbayang, oh ini nih ayat-ayatnya, ini letak-letaknya. Ya, jadi kita ketika murojaah, ketika kita lupa, kita bisa membayangkan, oh ini tuh gitu kan. Tapi tentunya jangan sampai kita murojaah hanya dengan melihat saja. Ya, jangan sampai kita hanya bergantung dengan melihat saja. Karena kalau kita apa namanya memanjakan, tanda kutip ya, memanjakan hafalan kita dengan selalu melihat saja, ya, ini yang menyebabkan kita manja dalam murojaah. Jadi nanti justru kalau kita hanya fokus dengan membaca saja, nanti yang bisa jadi merusak hafalan kita. Kenapa? Karena kita bergantung dengan Quran. Kita manja hafalannya. Jadi baru kita misalnya ketika bil ghaib, ketika kita nggak melihat, kita tidak melihat, akhirnya apa? Kita ragu-ragu, akhirnya kita manja. Kita lihat Qurannya, kita baca terus. Itu yang kurang tepat juga. Ya, jadi ini hanya boleh sesekali untuk dipakai. Tapi yang paling penting yang kedua, murojaah bil ghaib. Ya. Murojaah ini adalah murojaah yang harus paling antum maksimalkan. Ingat ya, murojaah bil ghaib, metode kedua adalah murojaah bil ghaib adalah tidak melihat Quran. Ya, jadi benar-benar nggak melihat Quran. Dan ini harus paling dibiasakan. Jadi kalau kita pengen kuat hafalannya, pengen lancar hafalannya, kita harus membiasakan diri untuk murojaah bil ghaib tanpa melihat Quran sama sekali. Dan ini Anda bagi jadi tiga. Yang pertama, ada murojaah mandiri, ada murojaah ketika sholat,
dan juga ada murojaah yang disetorkan ke guru-guru kita atau ke teman-teman kita. Ingat ya, murojaah bil ghaib ini jadi tiga. Yang pertama, murojaah mandiri. Yang kedua, murojaah ketika sholat. Dan yang ketiga, murojaah yang disetorkan kepada guru kita. Nah, untuk murojaah mandiri ini ya kita cari waktu khusus, misalnya waktu duha misalnya atau waktu malam. Kita ada waktu kosong, kita murojaah mandiri. Nah, untuk murojaah mandiri ini kita baca atau kita murojaah ayat-ayat atau halaman-halaman atau juz-juz yang mungkin kurang lancar. Ya, mungkin kita murojaah nih juz misalnya yang udah 30 juz ya. Kita murojaah misalnya juz 15 misalnya. Nah, kita merujuk juz 15, kita belum tuh lancar misalnya gitu kan. Nah, maka kalau kita belum yakin, belum lancar-lancar banget ya, silakan cari tempat yang enak, yang bisa fokus misalnya di masjid. Ya, atau kalau di rumah ada mihrab, di mihrab. Ataupun di kamar boleh, silakan di kamar. Dari tempat kosong, tempat nyaman ya. Kita menghadap kiblat, kita merojah yang tadi yang dibilang yang mungkin agak dia lancar tapi masih agak berantakan gitu kan. Jadi dia lancar tapi masih ada ragu-ragunya. Jadi tujuan apa ketika murojaah? Ketika nanti misalnya ada yang salah, kita bisa memastikan dengan membaca Quran. Tapi tentu ya jangan dimanjakan, jangan dikit-dikit baca Quran. Tapi boleh sekali, tapi jangan sampai kita keseringan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, murojaah ketika sholat. Nah, untuk murojaah sholat ini, Ana menyarankan sholat apa? Sholat tahajud. Ya. Dan untuk murojaah tahajud ini, antum pastikan ya murojaah yang sudah lancar. Tujuan apa? Untuk menjaga kualitas hafalan antum. Misalnya, yang udah lancar juz 1 sampai juz 5 misalnya. Nah, kita murojaah juz ini. Ya, tapi sambil juga ya, kita pun mempersiapkan tadi juz-juz yang mungkin agak kurang lancar, ya, yang di murojaah mandiri itu, kita siapkan juga buat murojaah ketika sholat. Ya. Yang terpenting ya, yang paling mudah ya, kita murojaah yaitu murojaah yang sudah lancar. Jadi untuk menjaga kualitas hafalan kita ya, silakan murojaah ketika sholat. Dan yang paling penting ya, yang paling utama yang Anda sarankan adalah antum murojaah di sholat tahajud. Kalaupun mungkin misalnya ya antum keberatan tahajud masih belum terbiasa, maka boleh antum baca misalnya di sholat duha ya atau di sholat rawatib dan sebagainya. Kalau Anda menyarankan kenapa malam? Karena Allah menyampaikan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Karena kata Allah, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Itu kata Allah. Jadi kata Allah, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita membaca Quran di waktu-waktu itu, waktu malam ya, waktu tahajud ya, itu kita akan lebih berkesan hafalannya ya, lebih berkesan, lebih lancar, lebih mungkin ya, lebih lancar gitu kan intinya gitu. Jadi gitu ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, murojaah yang disetorkan kepada kita. Nah, ini untuk murojaah yang belum lancar sama sekali. Misalnya hari juz 21 ya, teman-teman yang sudah hafal 30 juz misalnya. Juz 21 sampai juz 25 misalnya yang belum lancar. Nah, kalau emang belum lancar, udah kita hafalkan ulang, kita store ke guru kita. Mungkin per harinya atau per minggunya kita siapkan sekian halaman gitu kan. Pokoknya gak usah banyak, yang penting kita apa istiqomah. Ya, mungkin kita merasakan ada murojaah rasa ziyadah, maka silakan antum cari nih jus-jus yang kurang lancar, antum bagi nih, antum harus ini, harus pintar-pintar klasifikasi hafalan. Jadi membaginya. Jadi kalau yang tadi yang dibilang ya, yang lancar, antum murojaah ketika sholat, ya, atau bisa juga murojaah ketika misalnya ketika di tengah-tengah kesibukan. Misalnya kalau Anda sendiri ya, misalnya ketika di perjalanan, ya, itu bisa di kereta, di bis, ya, kita bisa murojaah misalnya dalam hati, silakan dibaca aja, ya, yang udah lancar ya. Tapi untuk murojaah-murojaah yang tadi yang bilang yang udah lancar tapi masih agak banyak ragunya, yaitu silakan cari waktu-waktu terbaik, cari tempat-tempat terbaik untuk murojaah sendiri. Dan tadi untuk hafalan yang masih berantakan banget, yang masih belum, yang benar-benar belum lancar, ya silakan distorkan ke guru-guru kita, gitu ya, dan seterusnya. Sebenarnya untuk setoran ini boleh juga misalnya antum pengen setoran, ada target satu bulannya pengen setoran satu juz atau dua juz, silakan setorkan ke guru antum. Pokoknya kalau ada guru tuh lebih baik, ya. Tapi mungkin sekarang kendalanya ada orang-orang yang pengen murojaah, pengen menyetorkan hafalannya, pengen menyetorkan murojaahnya, tapi bingung setoran di mana. Nah, maka kami dari Khadim Quran punya solusinya. Jadi kami punya kelas online, ya, namanya Khadim Quran, ya. Kelas online ini sudah berjalan hampir 3 tahun.
Nanti insya Allah bulan Desember, mohon doanya teman-teman semua, kami akan genap menjadi 3 tahun pas. Ya, jadi sudah 3 tahun berjalan, sudah ada ribuan santri yang mengikuti kelas kami. Untuk saat ini ada 125 santri yang belajar bersama kami. Ya, rinciannya 98 kelas ziyadah kelas murojaah, 11-nya kelas tahsin, dan 16-nya itu kelas privat. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen menghafal, tapi bingung cari guru di mana, ya atau pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, atau mungkin di tengah sibukan antum ya, antum sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk apapun itu gitu. Nah, antum bingung cari guru di mana, maka insya Allah kami Kharimul Quran bisa menjadi solusi buat antum semua. Ya, di sini ya yang pertama ada kelas tahfidz online ya, itu ada kelas ziyadah juga kelas. Jadi ada pilihannya. Antum boleh kelas ziyadah, boleh pilih kelas ziyadah, antum juga boleh pilih kelas murojaah. Kalau kelas ziyadah itu seminggunya 3 kali setoran, ya dan tidak ada minimal setorannya. Jadi bagi antum yang baru mulai menghafal, ya Anda sangat merekomendasikan kelas ini. Ya Anda sangat menyarankan kelas ini karena insya Allah dibimbing dengan guru-guru yang terbaik, ya antum akan diarahkan, ya antum akan dibimbing untuk menghafal. Walaupun mungkin antum sudah menghafal, tapi insya Allah tidak ada minimal setorannya. Seberapapun siap antum, silakan disetorkan. Tapi kalau kelas murojaah itu bagi mereka yang sudah hafal Quran, ya atau sudah punya hafalan dan pengen memurojaah atau memutkinkan hafalannya. Ini minimal berapa? Minimal Afan untuk setorannya 2 kali sepekan dan minimalnya 5 halaman dalam 1 pekan, dalam pertemuan gitu ya. Jadi ada minimalnya. Karena buat apa? Untuk lebih mengutamakan murojaahnya, ya lebih membuat semangat orang itu lebih semangat buat murojaah. Jadi gitu ya. Dan apa keunggulannya? Nah, ini keunggulan yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi bagi antum yang punya kesibukan, ya antum ada ibu rumah tangga misalnya, antum sibuk, ada juga bapak misalnya lagi kerja, antum sibuk cari tempat tempat sholat di mana, atau ada anak kuliahan, ya antum mahasiswa, antum bingung cari guru di mana, maka insya Allah kami dari Khidmul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Ya, jadi waktunya fleksibel, ya pengajar pun berpengalaman, biaya terjangkau, kajian rutin juga insya Allah, dan juga yang penting ya kelas ikhwan dan akhwat pun terpisah. Jadi uniknya ya di kelas kami itu ada 125 santri yang aktif ya. 110-nya akhwat, 15-nya ikhwan. Masya Allah. Ya. Untuk pengajarnya pun sekarang ya ada 20 orang ya. 3 orang ikhwan, sisanya akhwat. Itu pengajarnya, Masya Allah. Jadi bagi antum yang mungkin pengen menghafal Quran tapi mungkin malu-malu ya, insya Allah aman kok ya. Yang akhwat sama akhwat ya, yang akhwat sama ustadzah, yang ikhwan sama ustadz insya Allah. Nanti pun kalau misalnya antum pengen misalnya yang Ikhwan ya, pengen belajar sama Ana boleh silakan langsung aja dihubungi admin ya di sini di 085 0898 2247 881 ya. Ini pun admin sudah di chat di kolom chat ya. Silakan dihubungin aja ya di 0898 2247 881. Oke, selain ada kelas ini, ya ada kelas tahfidz ini, yang murojaah dan juziadah, kami juga ada kelas private. Ya, kelas private ini insya Allah sangat memudahkan kita ya yang pengen lebih fleksibel dan juga lebih efektif dalam belajarnya. Ya mungkin kelas tahsin privat misalnya, ya atau misalnya ada juga pengen tahsin sekaligus menghafal dan juga murojaah, silakan. Ya, jadi ada pilihannya. Ada boleh fokus tahfidz ya menghafal dan juga murojaah, boleh fokus tahsin aja atau boleh juga keduanya, boleh fokus tahsin dan juga fokus sekaligus murojaah dan juga ziyadah. Jadi teman-teman semua yang pengen kelas private ini ya silakan juga. Tapi emang berbeda infaknya. Kalau yang tadi mah 125.000, kalau yang kelas private ini 250. Tapi insya Allah dari waktu itu lebih lebih efektif dan lebih lama. Itu kurang lebih bisa bisa 1 jam untuk per pertemuannya. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen ikut kelas tahfidnya langsung hubungi nomor kami di 0898 2247 881. Itu ya. Barakallahu fiik. Dan kami pun ada kelas tahsin. Kalau misalnya pengen silakan ya. Oke. Lanjut ya ke poin berikutnya. Bukan ya ada sedikit promosi. Yang ketiga, murojaah bil kitabah. Nah, ini adalah metode yang Anda gunakan sewaktu Anda di pondok tahfidz atau rumah tahfidz Utrujah namanya ya. Markas Quran Utrujah yang ada di Jakarta yang sekarang udah pindah ke Bogor ya, ke Bogor ya. Ini metode yang Syekh kami ajarkan ya, Syekh dari Palestina. Beliau asli Palestina ya. Sekarang qadarullah beliau ditangkap oleh Israel.
Jadi beliau adalah syekh kami, sekaligus beliau pun dokter di salah satu rumah sakit di Gaza. Tapi Masya Allah, dari bulan Januari, bahkan dari bulan Februari kalau nggak salah, beliau nggak ada kabar. Sampai sekarang, dia ditangkap oleh Israel, oleh Zionis. Ya mohon doanya teman semua ya. Doakan guru kami ini, semoga Allah selamatkan beliau dan juga teman-temannya dan juga yang lain. Dan juga keluarganya insya Allah. Karena Masya Allah beliau adalah orang yang baik, ya penghafal Quran. Ya, bayangkan, beliau seorang syekh pengajar Quran. Tapi beliau pun dokter. Dan beliau tidak digaji. Ya, beliau tidak digaji. Karena pengen apa? Pengen fokus untuk mendakwahkan atau mewakafkan dirinya untuk dakwah. Untuk Gaza, untuk Palestina. Masya Allah. Jadi mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga guru-guru Ana diselamatkan ya. Walaupun sampai hari ini tidak ada kabar sama sekali. Semoga Allah masih membanyakan umurnya ya. Allah jaga beliau dan juga teman-temannya dan juga menjaga keluarganya insya Allah. Amin. Ya, jadi beliau mengajarkan kepada kami apa? Murojaah bil kitabah. Dengan apa maksudnya? Dengan menulis ayat-ayat yang kita pengen murojaah. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen murojaah juz 1 misalnya dari surat Al-Baqarah, maka kita itu sebelum kita menyetorkan hafalannya, kita tulis dulu apa yang kita pengen setorkan. Misalnya, kita pengen setoran misalnya 5 halaman. Maka tulis dulu 5 halaman. Dan ini lumayan berat, berat banget. Makanya guru kami itu ngasih saran. Kalau masih berat boleh setengah halaman dulu. Ya, antum mungkinkan dulu setengah halaman, baru antum setorkan ke ana, kata Syahnya. Kalau udah terbiasa 1 halaman, kalau udah terbiasa 2 halaman, ya dan seterusnya. Pokoknya sebelum kita menyetorkan hafalan kita, ya kita mungkinkan dulu hafalan kita lancarkan dulu hafalan kita. Nah setelah lancar, benar-benar lancar, kita tulis dan itu nulisnya tanpa melihat. Bayangkan, kita nulisnya tanpa melihat Quran. Jadi benar-benar bil ghaib. Jadi kita sudah melancarkan hafalan, misalnya kita lancarkan 2 halaman, ya halaman misalnya ada di Al-Baqarah, halaman innalladzina kafaru sama halaman mathaluhum. Kita benar-benar lancarkan, kita mungkinkan, ya. Setelah lancar, kita tutup Qurannya dan kita tulis di buku. Dan dulu aneh di Uturja ini sekitar 2 bulan aneh dapat 20 juz. Jadi aneh nulis Quran bil ghaib itu yang tanpa melihat 20 juz di markas Uturja. Kenapa aneh keluar dari pondok itu karena anak ke Turki. Jadi karena anak ketemu di Turki, jadi anak nggak melanjutkan di pondok itu. Tapi termasuk pondok yang sangat luar biasa ya, yang pondok yang mengutamakan kualitas, pondok yang mengutamakan apa namanya kualitas hafalannya. Jadi nggak cepet-cepet menghafal ya. Bahkan kami itu tiap bangun tidur tuh dipaksa atau diarahkan untuk murojaah 3 juz dulu. Bangun tidur, bangun jam 3, murojaah 3 juz ya. Boleh sambil sholat, boleh sambil sambil baca seperti biasa. Nah baru tuh habis subuh kita baru apa namanya menghafal lagi dan seterusnya. Jadi ini benar-benar yang paling bagus ya. Jadi silakan kalau teman-teman semua pengen coba ya, pengen melancarkan hafalannya, pengen memutkinkan hafalannya, silakan dicoba ke metode ini. Jadi antum pastikan dulu benar-benar lancar hafalannya. Misal pengen 3 halaman, lancar dulu 3 halaman. Setelah lancar, setelah benar-benar lancar dan mungkin baru kita tulis ya. Dan itu pakai harokatnya semuanya harus jelas ya. Jadi ini insya Allah yang bisa memperkuat kualitas hafalan kita. Jadi mungkin bagi teman semua yang bingung lah, bingung gimana sih cara metode melancarkan hafalan, maka dengan metode ini pun insya Allah bisa membantu kita dalam proses menghafal dan juga meroja insya Allah. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga Fat. Lanjut. Yang keempat, ya ini merojah tektok namanya. Jadi aneh nyebutnya tektok ya. Kenapa tektok ya? Karena bergantian per ayat. Nah, ini metode yang teman saya ajarkan. Ya, ada punya teman namanya Yafa Jabar ya. Di pondok kami di Darul Qur'an Mulia di Bogor ya. Jadi beliau pernah ngajak anak, "Sat, mau nggak kita merojah, tapi merojah tektok." Gimana tuh? Jadi merojahnya kita bergantian. Misalnya kita punya target murojaah 1 hari 1 juz misalnya. Nah, kita satu juz ya, itu benar-benar bergantian. Misalnya gini, Anda membaca ayat 1, dia membaca ayat 2. Anda membaca ayat 3, dia ayat 4 dan seterusnya. Jadi ganti-gantian. Jadi Anda baca alif lam mim. Dia baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya sampai 1 juz lancar. Ya sampai benar sampai selesai 1 juznya. Dan ini insya Allah juga bisa memperkuat kualitas hafalan kita.
Jadi kalau teman-teman semua punya partner, ya punya teman, atau mungkin punya pasangan, silakan. Kalau punya pasangan silakan. Tapi kalau aneh belum punya pasangan. Jadi bisa tuh. Kalau punya pasangan, punya partner, itu lebih enak tuh. Kita murojaah dengan pasangan kita, ya kita tektok gitu, kita bergantian. Dan insya Allah dengan metode ini bisa memudahkan kita dalam proses menghafal dan juga murojaah. Dan nanti ketika ada salah kita saling membenarkan. Ya, kalau kita lupa saling membenarkan. Dan sebisa mungkin jangan sampai kita melihat Quran. Udah kita maksimalkan kemampuan dua otak ini, otak kita dan juga otak teman kita. Jadi kita apa namanya jaga hafalan kita ya, kita ingat-ingat jangan sampai kita melihat Quran. Jadi insya Allah dengan metode ini bisa membantu kita dalam memutkinkan hafalan. Itu ya. Lalu yang kelima adalah muroja bisima'i ya atau dengan mendengar. Ya ini seperti biasa ya. Misalnya ada ibu-ibu nih ya, ibu-ibu ya yang misal lagi nyapu itu kan. Misalnya lagi nyuci piring, lagi nyetrika, boleh tuh sambil dengerin Quran murojahnya. Jangan sampai kita kita misalnya nyuci piring, misalnya apalagi ngepel dan sebagainya, tapi kita malah denger musik atau misalnya kalau ibu nonton gosip misalnya jangan juga ya. Jadi jangan sampai kita nonton gosip ya dengar-dengar hal-hal yang misalnya makruh ya yang emang jelas-jelas salah ya jangan didengarkan ya. Ada gosip dan sebagainya udah jangan didengarkan. Jadi asalnya apa? Kalau misalnya ibu-ibu ya lagi nyapu, lagi ngepel dan sebagainya, udah silakan sambil dengar murotal, buka YouTube ya, silakan cari misalnya ada Syekh yang bagus, Syekh Misyari, misalnya ada Syekh Dosari, ada Syekh Sori dan sebagainya, silakan didengar. Insya Allah tuh waktu kita lebih berkah. Dan insya Allah itu pun bisa menjadi salah satu metode dalam kita murojaah. Oh ini nih kita udah murojaah tadi gitu kan gini-gini. Ya, jadi kita bisa makanya. Atau juga selain kita murotal, kita pun dengan apa? Dengan menyimak hafalan teman-teman kita. Ya, kalau antum punya teman yang pengen setoran hafalan, saya akan disimak. Atau guru, atau seorang pengajar, antum melihat Quran ya sambil menyimak hafalan itu pun murojaah. Atau punya pasangan saling murojaah, silakan saling simak dan sebagainya. Insya Allah dengan kita murojaah pun, ya murojaah seperti ini pun juga bisa memudahkan kita dalam proses murojaah. Insya Allah. Dan yang terakhir, ya murojaah dengan melanjutkan ayat ini yang Ana terapkan juga ya seperti Ana kalau Ana tuh suka minta adik Ana ya, jadi Ana minta ke adik bungsu Ana si Jahid ya Hit tolong dong tesin Ana. Misalnya juz satu tesin dites ya atau misalnya tesin dong misalnya 30 juz atau berapa juz 10 juz misalnya kita tesin ditesin sama adik Ana itu jadi untuk apa untuk melihat seberapa kuat kualitas hafalan kita. Jadi misalnya kalau sudah tasmi misalnya sudah menyetorkan hafalan satu juz ya misalnya untuk benar-benar menguatkan atau apa ya memastikan hafalan kita tuh bagus ya silakan minta dites. Makanya kalau kita lihat ya para M-hacker ya atau M-taker kita sebutnya ya para orang yang sering lomba M-haki ya tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional ya. Mereka itu pasti sebelum mereka lanjut ke perlombaan ya pasti mereka itu suka apa? Meminta untuk dites. Jadi kita minta dites hafalannya karena itu yang insya Allah juga akan memperkuat hafalan kita ya. Jadi kita bisa membayangkan oh tadi nih aku salah di sini nih gitu kan. Jadi semakin kita banyak dites insya Allah semakin juga kita lancar hafalannya gitu ya. Barakallahu fiik. Maka inilah 6 metode yang saya gunakan ketika merojaah. Ya semoga bisa teman-teman juga praktekkan ya. Semoga juga bisa bermanfaat buat antum semua. Oke terakhir sebelum antum tutup ya ini izin mengingatkan kembali pada antum semua ya. Tadi Anda sudah menjelaskan tentang banyak metode tentang murojaah ya, juga metode tentang menghafal. Yang paling penting seperti yang tadi Anda sudah sampaikan di awal ya, yang paling penting adalah apa? Antum punya duit ya, antum punya doa, antum punya usaha, antum punya ikhlas, antum punya tawakal. Karena apapun metode antum yang pakai, yang antum pakai, baik itu yang katanya metode yang terbaik, metode yang paling hebat. Tapi kalau antum nggak pernah berdoa, antum nggak pernah berusaha, antum nggak pernah menjaga hati agar ikhlas dan juga nggak tawakal, maka ya mustahil antum akan dimudahkan. Tapi kalau kita punya doa, punya usaha, punya hati yang ikhlas, punya juga rasa tawakal, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses menghafal dan juga murojaah. Barakallahu fikum. Semoga materi malam ini bisa bermanfaat. Juga Anda pengen promosi ya. Anda punya buku terbaru ya yang sedang terbit. Judulnya apa? Hafiz Quran kok pacaran ya. Buku ini alhamdulillah sudah terjual sekian puluh eksemplar ya. Silakan bagi teman semua ya hari ini
afwan besok ya adalah hari terakhir harga segini. Jadi mulai besok harganya akan saya naikkan. Jadi harga aslinya berapa? 115.000 ya. Tapi untuk hari ini dan juga besok ya di diskon berapa? 73.000 aja. Ya, silakan bagi teman semua yang mungkin tertarik dengan buku ini ya, silakan apa namanya ke Shopee ya. Ada namanya Kokus Store ya. Atau juga boleh langsung hubungi admin ya di 0895 0536 6429. Jadi bagi teman semua yang pengen bukunya itu ya, admin sudah kirim di grup ya, di chat ya linknya ya. Tinggal klik ya, nanti diarahkan untuk ke Shopee-nya, dan juga teman-teman semua pun bisa beli bukunya secara manual di admin ya di 0895 0536 6429. Selain itu, kami juga ada promosi besar-besaran ya. Tiga buku ini sedang promosi besar-besaran. Ya, ini kalau di foto ini kan tersisa 10 buah ya sini ya. Tersisa 10 buah. Tapi aslinya itu ya, kalau kita lihat di Shopee, kita lihat ya di Shopee-nya langsung ya. Di Shopee-nya langsung itu sisa, kalau nggak salah sisa 2 buah. Sisa 2 paket aja. Jadi teman-teman semua yang pengen beli paket buku yang lagi apa namanya, eh ini Shopee-nya bermasalah nih. Sebentar ya. Kita lihat coba terima Shopee-nya. Sini ya. Bentar ya, ini cek dulu ya. Ini apakah share screen terlihat? Terlihat ke sih? Terlihat ya? Sebentar ya, ini bermasalah nih. Nah, di sini bukunya itu tersisa, sebentar, tunggu ya. Ini ya, sisa 2 buah. Ya, jadi 2 buku ini ya 2 paket ya. Paketnya apa aja? Nih, ada 3 buku. Yang pertama, Hafiz Quran Kopacaran, ya. Ada juga Penghafal Utama Maksiat dan juga buku Murojaah Quran Sajadah. Nah, 3 buku ini berapa harga aslinya? 345.000. Tapi untuk malam ini ya, nih lihat ya, sisa 2 buah aja, sisa 2 paket aja. Ini 172.000 aja, murah banget ya. Diskon 50%. Karena buat penghabisan ya. Silakan bagi teman semua yang nggak mau kehabisan ya, silakan langsung ke Shopee atau hubungi admin ya. Jadi sudah ditulis ya, sudah ditulis insya Allah. Tapi barakallahu fikum, semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Karena insya Allah setiap yang disampaikan ini adalah ilmu dan semoga kita bisa amalkan, dan paling penting ya semoga bisa bermanfaat buat kita di akhirat kelak, sehingga nanti di akhirat kelak ya di surganya kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada admin ya, kepada MC. Silakan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustadz Asadullah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Baik, sebelum ke tanya jawab, kita dokumentasi dulu ya Ustadz ya. Ya boleh ya. Untuk teman-teman boleh dibuka kameranya. Kita akan melaksanakan Silakan ya sesi dibuka kabarnya dokumentasi. teman-teman. Ya. Silakan dibuka. Insya Allah saya sendiri akan bimbing dokumentasinya. Silakan tampakkan wajah-wajah solehnya, wajah-wajah masya Allahnya. Kita insya Allah dengan adanya bukti, kita ada fakta ini ya, semoga ya. Dengan kita ada dokumentasi, ini pun sebagai bukti kepada Allah bahwa kita pernah loh ikut majelis ini ya. Semoga harapan besarnya ya, harapan besarnya kita semua yang hadir, yang juga hadir di foto ya, insya Allah kita bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak, insya Allah. Silakan dibuka dulu, satu dua silakan dibuka. Sudah ya. Slide ketiga, silakan dibuka juga. Silakan Anda tunggu ya. Ini tunggu 10 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, alhamdulillah ya. Satu ya. Sekarang slide pertama dulu ya. Silakan slide pertama dibuka kameranya. Siap ya? Siap. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Saya simpan dulu fotonya. Saya cek dulu. Oke, bagus ya.
Lanjut ke slide kedua, silakan. Senyum. Siap. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Alhamdulillah. Bagus. Saya cek dulu ya sebentar. Eh, Lanjutnya yang terakhir ya. Slide ketiga. Dibuka kameranya. Silakan tampakkan wajah-wajah ahli surganya. Slide ketiga. Oh ternyata nggak ada ini ya. Oke. Mungkin kita slide pertama kita ulang lagi ya. Biar ada foto tambahan lagi ya. Slide pertama kita foto lagi ya. Silakan dibuka kameranya. Siap? Slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah. Kamu kali surga, insya Allah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ustazah Ami. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sesi dokumentasi sudah selesai. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Ada yang mau bertanya, boleh mengangkat tangannya, berikan reaksi. Ya, silakan. Mungkin ada waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya. Saya akan mencoba jawab pertanyaan-pertanyaan antum. Insya Allah, apapun pertanyaannya, saya usahakan menjawab. Ya. Tapi Anda pun mohon Ya, maaf kalau misalnya dari segi jawaban kurang memuaskan. Mohon maaf ya, karena Anda pun masih belajar. Tapi insya Allah, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan antum insya Allah. Oke, yang pertama silakan Karian Fibrian. Kalian Febrian ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pertanyaan saya, warahmatullahi wabarakatuh. eh, kebetulan kita ada amanah pembimbing tahfidz. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang usia SD itu kan mungkin kalau murojaah tadi kan mungkin kita bisa murojaah lewat sholat, kemudian lewat kegiatan sehari-hari. Nah, untuk yang anak usia SD ini gimana? Seperti yang kita ini mungkin secara umum mereka sholat sunnah itu belum ya. Kalaupun ada yang duha itu ya biasanya kalau yang sekolah di SDIT gitu ya, secara umum mereka sholat sunnah itu padahal kalau mungkin, murojaah lewat sholat itu yang insya Allah efektif ya Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz? Apakah, cara murojaah yang lewat sholat ini tetap kita ini kan kepada mereka jadi mulai, "Ayo Dek mulai mulai sholat sunnah," atau apa, atau gimana atau mungkin ada cara lain Ustadz? Oke, Saja ya, jazakumullah khairan. oke, barakallahu fiik. Yang pertama dari sudut pandang seorang guru dulu ya. Jadi Anda bakal bahas dua sudut pandang. Pertama dari orang tua dan juga dari gurunya. Kalau dari gurunya ya, karena waktu kita yang terbatas kepada mereka ya, kita kan tidak tidak 24 jam ya kita mengajar mereka. Maka kita arahkan kalau lagi di kelas, maka ada murojaah bareng-bareng. Kan misalnya kalau anak-anak itu biasanya ya, mereka itu murojaahnya hafalannya ya masih sedikit. Mungkin dari surat An-Nas sampai misalnya Al-Alaq misalnya gitu kan. Nah, itu di kelas itu kita biasakan murojaah bareng-bareng. Ya, mungkin kan kalau sholat sunnah kan belum mungkin lah kita melihat kemampuan anak-anak kita ya. Itu belum bisa, tapi mungkin beberapa anak sudah bisa. Tapi untuk kebanyakan anak ya mungkin yang masih kecil, ya mungkin anak SD atau bahkan anak TK gitu kan, itu hampir dibilang hampir nggak mungkin gitu, buat merujuk ketika tahajud gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak yang udah 6 tahun apa kelas 6 ya lalu masuk SMP misalnya. Nah, SMP ini bisa nih diarahkan untuk meroja ketika sholat. Tapi untuk anak-anak yang kecil tadi, kita arahkan untuk apa? Meroja bersama. Itu paling utama. Jadi mereka itu karena meroja sendiri aja masih susah kadang. Betul ya, sepakat ya. Kalau kita lihat ngajar anak-anak ya, kita ngajar, kita nyuruh mereka aja nih buat meroja, buat melancarkan hafalan aja, itu mereka sendiri aja masih sulit. Masih ada bimbingannya. Makanya maka dari itu, untuk guru, poin kedua adalah selain antum yang pertama tadi merojah bareng-bareng di kelas, yang kedua antum pun memberikan pemahaman ke orang tuanya. Nah, ini yang jadi poin kedua adalah orang tua. Jadi untuk orang tua ya dari sudut pandang orang tua, antum sebagai orang tua jangan sampai memberikan 100% kepada guru-gurunya. Misalnya apa namanya orang tua nih antum nih eh, memberikan amanah kepada gurunya, Ustaz, tolong dong ajarkan anak-anak gini-gini gini misalnya. Nah, jangan sampai 100% sama gurunya, jangan. Ya, tapi orang tua pun harus ikut andil. Orang tua pun harus turun langsung, ya. Jadi yang pertama, orang tua pun harus mencontohkan bahwa orang tua juga sudah dekat dengan Quran.
Jadi kalau kita sebagai orang tua nyuruh anak kita baca Quran, tapi kita sendirinya nggak baca Quran, bagaimana mungkin gitu kan? Mustahil gitu, hampir hampir mustahil. Tapi kalau orang tuanya rajin baca Quran, rajin menghafal juga misalnya, kita mencontohkan kedekatan kepada Quran, maka anak-anak kita pun juga insya Allah akan mencontoh kita. Sebagaimana yang Anda rasakan. Anda punya orang tua yang Masya Allah soleh banget. Ya, dari abi ana, dari umah ana, bahkan paman ana pun, ya paman ana, bibi ana tuh orang soleh. Ya, umah ana itu bukan penghafal Quran. Ya, jadi nggak hafizah 30 juz, tapi tetap menghafal dan juga mengajar Quran. Ya, tapi Masya Allah kedekatan beliau dengan Quran sangat luar biasa dari kecil. Ya, jadi karena kami melihat kedekatan beliau ketika baca Quran, ya sholat tahajud, baca Quran dan sebagainya, kami pun sebagai anaknya berusaha mencontoh beliau. Selain beliau mencontohkan kami membaca Quran, beliau pun membuat jadwal khusus, membuat jadwal wajib bagi mereka, bagi kita anak-anaknya, bagi kami anak-anaknya, jadwal khusus buat menghafal dari murojaah atau tahsin. Kapan? Kalau buat anak-anak bagusnya mungkin ada maghrib. Ya, jadi ibu Ana itu selalu mengumpulkan Ana dan yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah juga bersama teman-teman rumah juga. Setiap Ana maghrib itu ada kelas tahsin sama rumah Ana, atau sambil tahsin sambil juga tilawah gitu kan, membaca bareng-bareng. Jadi yang paling penting sebagai orang tua harus mencontohkan, ya harus menjadi akhlak yang baik, ya bahwa kita nyuruh anak kita menghafal Quran itu, ya kita harus menjadi contoh. Kalau kita yang nggak jadi contoh ya bakal berat ya. Tapi kalau kita sudah bisa menjadi contoh, insya Allah itu lebih dimudahkan, ya lebih lebih lancar. Yang kedua, orang tua pun ya atau guru pun harus membuat jadwalnya. Jadi kita ya sebagai orang tua harus tegas memberikan jadwal. Misalnya, Dek, jadwal kamu misalnya ba'da maghrib itu buat apa? Buat murojaah. Ya, itu pada subuh buat menghafal. Nggak harus 1 jam, nggak harus 1 jam. Boleh mungkin cuman misalnya pada subuh. Nanti ada yang menghafal ya, misalnya pada subuh 10 menit misalnya. Nggak apa. Yang penting istiqomah, itu paling penting. Yang penting mereka dekat dengan Quran. Nggak harus 1 jam, tapi kalau misalnya bisa lebih lama, misalnya setengah jam, itu bagus juga, insya Allah. Jadi misalnya subuhnya menghafal, nanti maghribnya murojaah. Pokoknya orang tua pun selain kita menjadi contoh yang baik, mengarahkan juga, orang tua pun harus membuat jadwal yang jelas kepada anak-anaknya. Jadi bukan sekedar kita nyuruh mereka buat murojaah enggak, tapi kita pun buat jadwalnya, ya buat jadwal yang jelas. Misalnya di jadwal ini kita nggak boleh main HP, nggak boleh nonton TV, dan itu yang orang tua sampaikan. Jadi ketika ba'da maghrib itu nggak boleh sama sekali nonton TV. Semua orang di rumah itu. Ya, dari abi ana, dari abang-abang ana, dari tata-tata ana, dari adik ana itu nggak boleh semua nonton TV. Ya, bahkan ba'da subuh pun kami pun sama seperti itu. Ba'da subuh nggak boleh langsung nonton TV, tapi baca dulu, zikir dulu bareng-bareng sama surat, atau bisa baca Quran dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi orang tua pun harus tegas untuk mengarahkan mereka. Dan yang paling penting ketika murojaahnya ya, orang tua pun di rumah harus juga bimbing mereka. Ya, jadi murojaah bareng-bareng. Kayak misal, Dek, kita murojaah yuk, kita bareng-bareng. Baca bisa Anas sampai, bisa dari Anas sampai Al-Kafirun misalnya kita murojaah. Per hari 2 halaman misalnya. Tiap pada maghrib. Jadi gitu enaknya. Ya. Jadi selain kita membuat jadwalnya, ya kita pun sebagai orang tuanya turun langsung. Jadi kita tuh nggak mungkin, kita tuh nggak mungkin nyuruh anak tiba-tiba, Dek murojaah ya. Itu berat kalau belum terbiasa. Kalau masih di awal-awal, kita sebagai orang tua harus terjun langsung ya. Jadi kita murojaah sambil bareng-bareng misalnya. Jadi kita baca bareng-bareng ya surat An-Nas sampai Al-Kafirun. Jadi kita pun baca, dia pun baca. Atau yang paling mudahnya kita setel murotal. Jadi yang murotal yang bagus misalnya ada Syekh Misari, Syekh siapa gitu kan. Kita setel di rumah pakai HP ataupun speaker, kita dengarkan sambil baca bareng-bareng. Itu bisa jadi solusi ya buat anak-anak murojaah. Gitu ya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Assalamualaikum. Boleh lanjut? Silakan PPA Ibnu Katsir nih. Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari PPA Ibnu Katsir Jember, Ustadz. Kita akan Ya. menanyakan, biasanya kan kita setiap bulan itu ada tasmi per bulan. Bukan sekali duduk, biasanya kita tuh tasminya itu bukan cuma 5 juz. Kadang kelipatan 10 juz, 15 juz, 20 juz. Nah, sedangkan kita itu juga ada tanggungan dirosah kuliah.
Kita itu biasanya Ikut kegiatan sehari-hari. ikut kegiatan sehari-hari. Bagaimana caranya kita itu biar nggak bosan untuk menghafal Al-Quran. Kita itu juga pagi ziyadah, terus sore murajaah setoran ke usadah, malamnya murajaah mandiri. Hari ini kita tuh satu hari itu udah penat dengan Al-Quran. Bagaimana ya Ustadz ya motivasiin kita? Jadi itu tuh ibaratnya bosan gitu loh Ustadz. Gimana astagfirullahaladzim. Udah penat banget sama Al-Quran. Terima kasih Ya, Ustadz. Sekian. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana kita agar tidak bosan dengan Quran? Oke, yang pertama yang Anda lakukan ya, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi apapun keinginan kita, apapun masalah kita, kita adukan kepada Tuhan kita, Rob semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sering gundah, sering galau, ya sering bosan dengan Quran, ya. Maka solusinya apa? Solusinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen dimudahkan, ya pengen dilancarkan, pengen diberikan kenikmatan, pengen dihilangkan rasa bosannya, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting itu berdoa, yang pertama. Yang kedua, tumbuhkan cinta kita kepada Al-Qur'an. Jelas ya? Tumbuhkan cinta kita kepada Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen betah berlama-lama dengan Quran, kita nggak mau kehilangannya, kita pengen menjaganya, maka tumbuhkan cinta itu. Karena cinta itu adalah kekuatan terbesar kita sebagai penghafal Quran. Ingat ya, cinta adalah kekuatan terbesar kita sebagai penghafal Quran. Kalau kita pengen dilancarkan, diberikan kenikmatan, kita pengen mungkin hafalannya, tumbuhkan cinta kita terhadap Al-Quran. Karena cinta itu adalah kekuatan terbesar bagi kita. Kita nggak mau kehilangan sesuatu kalau kita sudah mencintainya. Jadi kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita nggak mau kehilangannya, kita nggak mau menjauh darinya, kita pun akan terus bersamanya dan nggak mau menjauh darinya. Itulah pentingnya cinta. Maka tumbuhkan cinta itu, ya, tebar cinta itu, ya, tumbuhkan cinta itu. Karena kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan selalu bersamanya. Kita nggak mau kehilangannya, kita akan menjaganya, kita akan merawatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Quran? Yang pertama, kita paksakan diri kita untuk terus membaca Quran. Ingat ya, paksakan diri kita untuk membaca Quran. Karena semakin banyak kita berinteraksi, semakin besar pula benih-benih cinta yang kita dapatkan. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita nih, misalnya kita suka sama orang, pernah ya? Kita suka sama orang, kita pernah tertarik sama orang, gitu kan? Karena apa sih ya? Biasanya karena kita sudah melihat kelebihannya dan kita pun sering berinteraksi dengannya. Ya mungkin sering lihat, ya sering ngobrol dan sebagainya. Akhirnya apa? Tumbuh yang namanya benih-benih cinta. Maka kita dengan Quran pun seperti itu. Ingat ya, kita dengan Quran pun seperti itu. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, maka semakin besar juga cinta kita kepada Al-Quran. Jadi kalau teman-teman semua pengen cinta sama Quran, udah paksakan membaca Quran. Semakin banyak baca Quran, ya insya Allah kita pun akan diberikan rasa cinta itu. Lalu yang kedua, antum pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum meminta kepada Allah agar diberikan rasa cinta itu. Ingat ya, antum meminta kepada Allah agar diberikan rasa cinta itu. Jadi kalau kita misalnya afwan ya, susah murojaah, kita nggak nikmat menghafalnya, kita nggak nikmat menghafal, nggak nikmat murojaahnya, karena bosan dan sebagainya, maka berdoalah. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, berikanlah kepadaku kecintaan kepada Quran dan rindu dalam membacanya. Anda ulang doanya ya. Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wasyauqa ila qiraatih. Ya. Doa ini pun yang Anda sampaikan kemarin di kajian kemarin malam, ya. Jadi kalau teman-teman semua pun ikut yang kemarin ya, pasti tahu doa ini, ya.
Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Silakan bagi teman semua yang hafal doanya, boleh bantu ditulis di kolom komentar ya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Nah, ini aneh kemarin eh, juga disimpan ya di akhir video ana apa di video PowerPoint ya. Nah, ini doanya. Ini doanya nih. Allahumma rzuqni, lihat ya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Ya, jadi kalau kita pengen nggak bosan dengan Quran, kita pengen senantiasa rindu bersama Quran, maka tumbuhkan cinta kita terhadap Quran. Ya, kita pengen nikmat, kita pengen semangat, ya, sudah tumbuhkan cinta kita terhadap Quran. Dan pastikan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin 100% doanya. Ingat ya, kalau kita lagi doa, pastikan kita harus yakin. Jangan sampai kita berdoa misalnya gini nih. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar diberikan kecintaan terhadap Quran. Itu misalnya aku berdoa misalnya gini, ya Allah, mudahkan aku menghafal Quran. Tapi bisa gak ya? Kan susah, kan sulit. Nanti gimana merujanya ya? Kita banyak alasan, kita banyak mengeluhnya. Jadi kalau kita masih ada keraguan di hati kita dalam murojaah, ya, itu dalam berdoa, ya, itu yang bisa menyebabkan kita kenapa tidak dikabulkan doanya. Ingat ya, salah satu faktor kenapa kita tidak dikabulkan doa-doanya karena kita nggak yakin doanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, "Uda'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasul, ya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafirin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih ada keraguan, yang masih ada kelalaian di hatinya. Jadi kalau kita berdoa sama Allah, kita meminta sama Allah, tapi kita nggak yakin, kita masih ada keraguan, kita masih ada tidak keyakinan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita tidak dikabulkan. Tapi kalau kita yakin, maka insya Allah kita pun akan diberikan doa itu. Jadi banyaklah perbanyaklah doa. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Dan berikutnya ya, kalau kita pengen diberikan kenikmatan ya, buat tadi ke siapa yang nanya ya? Kenikmatan dan kita tidak diberikan kebosanan dalam menghafal dan murojaah, maka biasakan untuk tadabbur ya. Karena kalau kita misalnya afwan ya, kita nggak pernah tadabbur ya, kita nggak pernah menghayati ayat yang kita baca, ya udah kita bakal bosan, kita nggak bakal menikmatinya, kita nggak bakal menemukan kelezatan di Quran. Jelas ya. Kalau kita nggak pernah tadabbur, kalau kita nggak pernah menghayati ayat-ayat yang kita baca, kita bakal bosen, kita bakal jenuh dan sebagainya. Ya, maka biasakan juga untuk apa? Untuk tadabbur. Karena Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan kelezatan Al-Quran. Ini ulang ya. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan juga kelezatan Quran. Jadi kalau kita pengen betah berlama-lama dengan Quran, kita pengen benar-benar nikmat sama Quran, maka pastikan kita pun tadabbur. Kita menghayati ayat yang kita baca dan juga mengamalkan ayat-ayatnya. Jadi gitu ya buat siapa tuh yang nanya? Untuk PPA ya, PPA Ibnu Katsir ya. Jadi yang pertama perbanyak doa, yang kedua tumbuhkan cinta kita kepada Quran, dan terakhir antum juga biasa juga dengan tadabbur. Ya gitu ya. Mungkin di sisi lain ya, mungkin emang rasa bosan itu wajar. Pasti kita pernah bosan gitu kan. Maka solusinya mungkin ya untuk para pesantrennya dikasih saran gitu kan. Misalnya ada liburannya, ya misalnya ada games-gamesnya, ada misalnya ada apa ya, game-games lah yang mungkin yang bisa meningkatkan semangat juga buat anak-anaknya gitu, buat anak-anak penghafal Qurannya. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Lanjut. Kak Aulia nih, yang Masya Allah selalu bertanya. Silakan Kak Aulia.
Bagaimana? Suara tidak terdengar. Ulang bentar. Bagaimana cara agar bisa menyelesaikan murojaah saat di tempat yang ramai agar tidak mudah terdistraksi, apalagi sampai kemakan dengan omongan orang? Sudah. Syukron, Kak. Assalamualaikum. Oke. Oke. Bagaimana agar kita murojaah agar tidak didistrak atau tidak apa ya, tidak terganggu ya oleh omongan orang. Maka udah berarti kita fokuskan tujuannya ya. Fokuskan tujuan kita kan bukan mencari ridho manusia. Tujuan kita mencari ridhonya Allah ya. Jadi kalau kita mencari ridhonya manusia itu nggak bakal tercapai ya. Jadi ada ulama mengatakan apa namanya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho semua manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan dicapai. Jadi apapun yang kita lakukan udah kita bahasa kasarnya bodo amat dengan yang lain gitu kan. Tapi kita pun jangan sampai mengganggu. Jadi murojaah kita pun jangan juga sampai mengganggu orang lain. Misalnya lagi belajar tapi kita sangat murojaah, kita kencang-kencangkan itu pun jangan. Kita pun murojaah tidak mengganggu orang lain gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Oke. Ini ada yang bertanya di kolom komentar ya. Ada yang bertanya, mohon maaf, ada yang mencatat tadi 6 cara murojaah. Insyaallah untuk Kak Khadijah ya. Nanti insyaallah untuk materinya saya akan share di grup ya. Tinggal ditunggu aja ya. Nanti malam ini insyaallah. Malam ini saya akan tulis di apa tulis share PowerPoint-nya di grup insyaallah. Ada yang bertanya juga, Ustadz, apakah seorang hafiz Quran itu takdir Allah? Ya, semua yang ada di dunia ini takdir Allah. Ya, tapi kan ada takdir yang diusahakan, ada juga takdir yang emang di sananya. Nah, hafiz Quran ini termasuk takdir yang diusahakan. Ya, kalau kita berusaha, insya Allah dimudahkan. Itu ya. Silakan Kak Ulfatul Muslimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulfa, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana dengan para penghafal Al-Quran yang dia itu rajin murojaah, tetapi dia juga rajin bermaksiat, Ustadz? Nah, itu yang pertama. Nah, pertanyaan kedua itu lebih utama mana atau lebih 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 mana yang dianjurkan untuk tilawah terus hatam atau murojaah tapi nggak hatam-hatam Ustadz kayak gitu. Mohon Oke. terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana menanggapi gitu ya? Menanggapi ada orang nih yang rajin banget murojaahnya. Ya, tapi ternyata rajin juga semangatnya. Jujur, ya, aneh pun punya teman seperti itu. Dia ini rajin banget kerjanya. Sehari 3 juz, bayangkan. Sehari 3 juz. Tapi sayangnya, tiap hari pun dia nelpon ceweknya. Dia teleponan, dia pacaran. Bayangkan. Dia sehari merujah 3 juz, bayangkan. Banyak banget 3 juz itu. Tapi dia pun bermaksiat dengan apa? Dengan menelpon ceweknya dia yang di Indonesia. Kan dia di Turki, dia nelpon ceweknya di Indonesia dan sebagainya. Maka apa tanggapan kita ketika melihatnya? Yang pertama, kita doakan. Ya, kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk kita sendiri. Kita pun mendoakan dia. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan juga kepada kita agar kita dituntun untuk tidak bermaksiat. Ya. Yang kedua, tetap berhusnudzon. Tetap berhusnudzon. Berprasangka baik karena mungkin ya yang kita lihat itu dia ahli maksiat, ternyata dia ahli ibadah. Mungkin dia tiap malam bangun tahajud jam 2, dia tahajud, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada penyakit maksiatnya, misal pacaran dan sebagainya. Jadi tugas kita udah berhusnudzon, yaitu berprasangka baik. Dan terakhir kita pun harus apa? Kalau bisa mengingatkan, silakan ingatkan. Kalau kita merasa nggak mampu, kita sampaikan kepada gurunya, kepada teman-temannya, atau teman dekatnya. Jelas ya. Kalau kita merasa bisa menyampaikan, sampaikan langsung. Tapi kalau kita merasa nggak bisa, nggak mampu, bisa dengan cara kita bilang ke gurunya. Gurunya menasihatinya. Atau misalnya kita lihat teman dekatnya yang sekiranya bisa memberikan nasihat, silakan dinasihatin. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama mendoakan beliau, yang kedua kita berhusnudzon, dan yang ketiga kita memberikan nasihat.
Ya. Dan bagaimana kalau misalnya respon dia baik, respon dia nggak baik, dia misalnya malah ngehujat kita, malah omongin kita dan sebagainya. Udah, tugas kita itu bukan memberi hidayah. Ingat ya teman-teman semua, tugas kita bukan memberi hidayah, tapi menyampaikan dakwah. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu ada pamannya, paman itu yang sudah apa ya, yang sudah merawatnya dari kecil, dari belasan tahun sampai dia dewasa, dirawat dari kecil sampai dewasa, ya diberi makan, ya diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, disayangi banget pokoknya sama pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abu Talib ini dalam wafatnya itu meninggal dalam keadaan apa? Kafir, enggak Islam. Bayangkan, Nabi Muhammad sudah mendakwahinya 23 tahun. Bayangkan, sudah berdakwah kepada beliau 23 tahun, tapi ternyata qadarullah, ya, karena takdir Allah, Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir. Maka Allah menyampaikan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini di surat Al-Qasas kalau nggak salah ya. Al-Qasas juz 20 kalau nggak salah. Ya. Allah menyampaikan sesungguhnya kamu itu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan hidayah. Allah lah mengetahui apa yang diberikan hidayahnya. Siapa yang diberikan hidayahnya. Ya. Jadi tugas kita pun menyampaikan, ya. Seperti Nabi Muhammad gagal apa namanya, tidak bisa membawa pamannya itu, paman tersayang Abu Thalib buat masuk Islam, ya. Apakah Nabi Muhammad gagal? Enggak. Karena tugas kita menyampaikan. Contoh lain misalnya, kita melihat contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini berdakwah berapa tahun? 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Tapi ternyata pengikutnya nggak nyampe 100. Bayangkan, 1000 tahun pengikutnya nggak nyampe 100. Cuman mungkin sekitar 80-an orang, kalau nggak salah, 80 orang doang. Atau juga ada nabi lain yang berdakwah, ya, tapi dia bisa dibunuh. Ada seperti itu. Ada yang berdakwah nggak ada pengikutnya. Ada yang berdakwah cuma satu pengikutnya, gitu kan? Ya. Tapi apakah mereka gagal? Tidak. Karena yang Allah minta kita menyampaikan risalah dakwah, kita istiqamah, kita bersabar, kita ikhlas. Itu yang Allah minta. Allah nggak bilang kamu harus wajib memberikan hidayah, enggak. Tapi yang Allah sampaikan, tugas kamu adalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Silakan ada lagi? Kafia. Tolong jawab pertanyaan Anda. Nah, yang mana pertanyaan nih? Boleh Yang tusulang Kak, di Kafia? kolom chat kayaknya Ustaz ya, Vina. Ya, Yang tuh. bertanya, Ana belum menyelesaikan hafalan Ana, belum mungkin, dan masih fakir ilmu, tapi diamanahi Ya. untuk menerima setoran dan mengajar. Apa yang harus Ana lakukan? Karena Ana kasihan sama santri Ana punya pembimbing yang tidak kompeten seperti Ana. Begitu Ustaz pertanyaannya. Oke. Yang pertama, antum diskusi ke beliau yang memberi amanah. Saya ada Ustadz. Ustadz, apakah benar Anda diberikan amanah ini? Saya ada jelaskan, iya. Saya percaya kepada antum gini 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 gitu kan. Nah, kalau kita ternyata memang tidak ada pilihan lain dan ternyata yang memberi amanah ini adalah apa ya, sudah juga paham, dan insya Allah kita diamanahi, udah kita jalankan, ya. Dan itu sebagai apa? Kita jadikan sebagai pembelajaran buat kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas kita. Ya, jadi misalnya kita menjadi guru tahfidz, yang guru menghafal Quran. Apakah kita wajib menghafal Quran? Ya, yang penting ya kita itu ada semangatnya, ada istiqomahnya sebagaimana orang tua anak. Orang tua anak, abi anak, ummah anak itu bukan hafizah 30 juz, bukan. Bukan hafizah 30 juz. Tapi beliau memberi arahan, mengajarkan kami untuk bisa menghafal Quran, ya. Dengan apa? Yang penting kita ada ilmunya, ya, ada teorinya, dan juga ada apa ya, keistiqomahannya. Itu paling penting, ya. Jadi kan sukses mahasiswa itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, ya, tapi seberapa dekat dia dengan Quran. Jadi kalau kita misalnya sekarang merasa, ya aku nggak pantas nih, belum hafal Quran, tapi sudah disuruh ngajar, udah jadikan itu sebagai apa? Motivasi untuk kita lebih dekat dengan Quran. Ya, kalau kita dekat dengan Quran, insya Allah kita akan
diberikan ya kemudahan untuk lebih dekat dengan Quran dan dimudahkan dalam proses menghafal insyaallah. Dia barakallahu fikum. Ada juga yang pengen bertanya nih, ada Kalinda Mariani nih. Bagus juga pertanyaannya. Afan Ustadz, Ana izin bertanya, Ana ada teman yang hafalannya lancar, mungkin selalu ikut Maki dan selalu juara insya Allah sampai pernah ikut Maki internasional. Tetapi dia suka posting foto-foto, posting-posting foto di IG, sering buat video jedak jeduk. Apakah itu istidraj? Karena beberapa kawan yang Anda tanyakan selalu jawaban mereka istidraj. Mohon pencerahannya Ustaz. Oke, yang kita ketahui dulu nih tentang foto lah, posting foto di Instagram misalnya. Apakah itu berdosa? Ya ini ulama pun berbeda pendapat. Kalau kita tanya beberapa ustadz pun, ada ustadz yang bilang bilang itu nggak berdosa, itu nggak apa-apa. Ada juga yang bilang itu berdosa karena memamerkan aurat gitu kan, atau wajah kita kan gitu. Apa apakah itu istirahat? Wallahu alam. Ya, istirahat itu kita jangan melihat, jangan apa ya, kita jangan menilai orang istirahat, tapi kita melihatnya dia sendiri. Misalnya kita maksiat, kita misalnya pacaran, kita misalnya apa namanya sering jalan sama lawan jenis misalnya, atau sering berkata kasar, atau sering melihat apa yang diharamkan. Tapi kita masih lancar-lancar aja nih, apa nih, masih lancar, rezeki lancar dan sebagainya. Maka ini yang kita khawatirkan istidraj. Jadi istidraj itu ya bukan buat menjadi apa ya, bukan menjadikan kita sebagai penilai orang lain enggak, tapi buat menilai diri kita sendiri. Kalau kita melakukan seperti itu, ya kita hati-hati dan seperti itu. Gitu ya. Semoga terjawab ya, barakallahu fiik. Mungkin terakhir ya, terakhir banget nih. Karomaisha terakhir, silakan. Permisi Ustadz, Ya, ini saya mau nanya. Jadi saya ini kan sebagai seorang mahasiswa ya. Saya jadi di semester ini saya punya kayak kesibukan punya tugas. Nah, tapi di satu sisi saya juga punya target murojaah dan target tilawah yang pengen saya lakuin gitu, istiqomahin. Cuman karena tadi saya seorang mahasiswa, saya punya kesibukan, ada tugas. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa di waktu-waktu saya udah tentuin untuk murojaah, untuk ngelakuin hal itu. Akhirnya, tapi saya masih mau untuk tetap istiqomah nih, karena saya takut kalau di lain waktu saya takut lupa atau gimana. Jadi akhirnya saya ngelakuin kedua hal itu. Misalnya saya ngelakuin suatu pekerjaan, tapi saya juga em, misalnya apa sih murojaah. Kayak misalnya saya punya kebiasaan baca Al-Mulk saat habis maghrib nih. Tapi saya ada kerjaan gitu. Jadi saya akhirnya ngelakuin pekerjaan, tapi saya sambil murojaah. Jadi tanpa melihat Al-Quran gitu. Nah, itu kadang-kadang saya punya pikiran apakah sopan saya bertindak seperti ini gitu. Maksudnya jadi karena fokus saya jadi nggak jadi terbagi gitu. Saya jadi lebih fokusnya lebih banyak ke baca apa ke pekerjaan daripada bacaan itu sendiri gitu. Itu jadi gimana tanggapan menurut Ustadz sendiri? oke, barakallahu fiik ya. Sebelum Anda jawab punya Karomaisha, tadi Anda lupa menjawab yang sebelumnya ya. Tadi sebelumnya ada dua pertanyaan. Lebih baik kita tilawah sampai 30 juz, apa kita merojaah? Ya, jawabannya jangan membenturkan dua kebaikan. Ya, jadi kalau bisa dua-duanya dilakukan, silakan dilakukan. Ya, tilawah silakan, merojaah silakan. Jadi jangan dibenturkan. Itu buat jawaban yang tadi ya. Untuk antara mana yang lebih baik nih, tilawah atau merojaah gitu kan. Jadi ya murojaah kita pun ada tilawah gitu kan, kalau kita bisa katakan ya murojaah kita pun tilawah. Jadi gitu ya. Terus buat Karomaisha, untuk kita yang di tengah kesibukan ya, maka cari waktu yang benar-benar kosong. Itu ada tanya untuk Karomaisha, apakah waktu tahajud kosong? Nah, kalau emang kosong dimaksimalkan. Bangun malam jam 3 misalnya, kita murojaah. Itu kalau kita bisa memaksimalkan 2 jam aja. Misalnya azan subuh jam 5 misalnya. Kita bangun jam 3. Ada waktu sekitar 2 jam. 2 jam itu kalau kita maksimalkan buat murojaah ya, ana jamin ya. Paling minimal 2 juz. Bahkan kalau kita maksimalkan bisa 5 juz kalau maksimal ya. Ya, kalau kita benar-benar bisa maksimalkan. Tapi kalau kita paling minimal lah, paling minimal 1 juz ya nggak apa deh. Karena kan kita kalau 2 juz 2 jam mungkin keberatan. Kemudian kita bangun malam 1 jam itu kita maksimalkan buat apa? Murojaah 1 sampai 2 juz. Itu insya Allah bisa. Tapi sayangnya kebanyakan di antara kita ya yang mahasiswa, karena sama Anda pun mahasiswa,
Jadi Anda pun mahasiswa juga ada tugas, bahkan Anda pun mengurus lembaga online, Anda pun menulis buku, Anda pun punya konten di Instagram, Anda pun apa namanya? Juga ada kajian-kajian seperti ini dan Anda pun ngajar juga. Jadi kalau kesibukan sama, Anda pun sibuk. Tapi Anda itu punya jadwal yang jelas. Tahajud tuh ngapain, ba'da subuh ngapain, dan Anda itu selalu memaksimalkan buat baca Quran ketika tahajud dan juga ba'da subuh. Ya, jadi dua waktu ini dua wajib yang harus kita maksimalkan sebagai mahasiswa. Tapi sayangnya kita sebagai mahasiswa seringkali kita ini apa ya beralasan. Kita sibuk dan sebagainya dan akhirnya apa? Kita nggak murojaah, kita nggak menghafal. Padahal waktu subuh, waktu tahajud ini waktu yang bisa kita maksimalkan buat murojaah. Ya, padahal waktunya kosong, tapi kita nggak maksimalkan. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia lalai di dalamnya. Itu apa? Nikmat sehat dan juga waktu luang. Jadi ketika subuh itu waktu luang, yang sebenarnya kita bisa maksimalkan, kita lalai dengan tidur kita, dengan handphone kita dan juga sebagainya. Maka silakan dimaksimalkan untuk apa namanya? Sholat tahajudnya, buat apa namanya? Murojaahnya dan juga sebagainya. Terus terkait apakah diperbolehkan misal di tengah kesibukan dan kita sambil murojaah ya itu malah bagus. Ya ini malah suka gitu kan. Memang kalau kita ahsannya kita sambil mentadaburi ya sambil memahami sambil meresapi. Tapi kalau misalnya memang pahit-pahitnya di tengah kesibukan sama, ada seperti itu. Bahkan ada ketika misalnya malam ini ya Anda selalu misalnya di grup yang Anda sampaikan silakan yang pengen saling save nama sama Anda silakan disampaikan itu tuh yang ngechat Anda itu bisa sampai puluhan dari grup itu ya yang ke WA Anda itu tuh Anda sambil apa namanya sambil balasin sambil murojaah ya walaupun mungkin memang murojaahnya sedikit terganggu tapi daripada waktu kita sia-sia boleh sambil murojaah ya biar lebih lebih berkah tapi memang kalau ditanya bagaimana ahsannya, bagaimana bagusnya, ya tentu bagusnya ya kita murojaah tanpa kesibukan ya. Tapi kalau benar-benar kita sibuk banget ya, kalau misalnya ke Rumaisya nih, misal dari tahajud udah tugas, subuh udah tugas, siang kuliah dan sebagainya, udah ngajar dan sebagainya. Maka kalau emang apa namanya sesibuk itu ya silakan aja gitu. Silakan aja buat terus murojaah walaupun di tengah kesibukan ya. Jadi sambil gitu ya, sambil. Itu ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, sudah malam banget nih, Afwan. Kalau di Turki masih sore, baru menjelang maghrib. Tapi barakallahu fikum, semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat buat antum semua ya. Dan anda mohon maaf ya, kalau misalnya banyak kekurangan, semoga bisa bermanfaat lah, insya Allah. Barakallahu fik. Anda kembalikan kepada Ustazah Ami. Ya, Masya Allah, sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke doa penutup ya Ustadz, yang akan dipimpin Ya, langsung oleh Ustadz Asadullah. Padanya oke. dipersilahkan. Oke, teman-teman semua, sebelum kita berdoa, silakan angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita, khusyukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya semoga kita semua nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak insyaallah. Barakallahu fikum. Tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti untuk dokumentasi untuk PDF materinya akan saya kirim. Jazakumullah Ustaz. Ya, pamit ya. Syukran barakallahu fikum insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Ya, sehat Ustaz. Syukran Ustaz. Salam nyerah nih Ustaz. Ya, syukran barakallahu fiik. Sadami, syukran ya Sadami ya. Syukran Ya, jazakallahu khair.